Selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari kelompok N Dasar-Dasar Manajemen akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Saya Catherine dan saya akan menjelaskan tentang analisa lingkungan internal dan eksternal dari organisasi yang kita pilih, yaitu fashion. Yang pertama itu lingkungan eksternal, yang pertama itu pasar, dan di sana kita bisa mengidentifikasi tren pasar, preferensi konsumen, dan juga tren yang terkini. Lalu ada pes konkuren, yaitu tinjau pesaing utama dan potensial dalam industri fashion. Lalu di sini ada regulasi, yaitu kita harus memahami regulasi dan kebijakan pemerintah yang berlaku dalam industri fashion seperti perdagangan, pajak, dan peraturan lingkungan. Lalu yang keempat ada tren industri, kita bisa mengamati tren terbaru dalam industri fashion. Lalu yang kelima ada faktor ekonomi, dan kita bisa mengevaluasi kondisi ekonomi global dan regional. Lalu ada analisa lingkungan internal. Yang pertama kita bisa menganalisis sumber daya, yaitu kita bisa meninjau aset, keuangan, dan sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk mendukung bisnis fashionnya. Yang kedua ada karyawan, kita bisa mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari tim manajemen kita. Lalu yang ketiga ada struktur organisasi, yaitu kita bisa periksa struktur organisasi dan proses kinerja internal untuk memastikan efisiensi operasional dan komunikasi yang baik. Lalu yang keempat ada produk dan layanan. Yaitu kita bisa meninjau portofolio produk dan layanan perusahaan. Lalu yang kelima terakhir adalah kinerja keuangan. Kita bisa menganalisa kinerja keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, laba, arus kas, dan rasio keuangan. Bila diklasifikasikan secara organik atau mekanistik, Plain Art termasuk dalam organisasi organik. Mengapa termasuk dalam organisasi organik? Karena perusahaan ini berjalan secara fleksibel dan juga tidak dibatasi oleh terlalu banyak peraturan. Dan juga setiap produk merupakan hasil kolaborasi dan keputusan bersama. Ya tentunya mengapa tidak boleh banyak peraturan? Karena ini adalah usaha fashion, di mana usaha fashion membutuhkan kreativitas. Jadi setiap divisi boleh ada divisi, ada pembagian segmen tugas-tugas. Tetapi ketika satu divisi memiliki ide tersebut tidak boleh dibantah sepenuhnya oleh divisi lain karena ide tersebut mengandung nilai sebuah produk. Lalu berkaitan dengan struktur dari Plain Art mengandung struktur divisional karena sifatnya yang terspesialisasi. Adanya spesialisasi antara tiap tim membolehkan tiap tim untuk berfokus pada pekerjaannya sehingga perusahaan bisa bergerak dalam industri kreatif dengan efektif dan berkesinambungan dengan kondisi pasar. Bisa dilihat di samping adalah struktur divisional dari Plain Art. Untuk detailnya akan dibahas di sesi SDM. Dalam halnya budaya organisasi, Plain Art menganut Edocracy Culture, di mana Edocracy Culture memiliki dua kecondongan, yaitu pada hal eksternal dan juga pada fleksibilitasnya. Di mana hal eksternal dia akan selalu aware terhadap perubahan yang ada di pasar, sementara pada hal fleksibilitasnya dia dinamis terhadap segala perkembangan yang ada. Sebagai brand fashion, Plain Art harus selalu melakukan brainstorming karena sifat dari market fashion yang selalu berkembang. Setiap detiknya kami selalu memikirkan konsep-konsep untuk menciptakan pakaian yang terbaik, konsep Plain bagi masyarakat. Menyajikan pakaian berkonsep plain terpolos pada masyarakat adalah visi kami. Kami ingin menunjukkan bahwa suatu hal yang polos atau kosong bisa menjadi terlihat berwarna lewat Plain Art. Perubahan adalah hal yang tidak jarang terjadi di industri fashion. Tapi di Plain Art semuanya tidak menjadi masalah karena tim kami selalu siap berkoordinasi untuk menanggapi segala masalah ataupun perubahan yang ada di industri fashion. Tetapi perubahan yang terjadi tidak boleh melupakan konsep utama dari Plain Art, yaitu kekosongan. Itu adalah konsep utama dalam produk kami. Berkaitan dengan risk management, Plain Art memiliki tim hukum sendiri yang berfokus untuk menanggapi segala opini negatif yang ada di masyarakat. Tapi tentunya kami memiliki tim sendiri untuk melihat segala perkembangan, terutama konten positif ataupun negatif mengenai Plain Art. Mengenai produksi atau sales, kami tidak memiliki ketakutan di situ, maka itu bukan risk bagi kami.
Suatu hal yang kosong bisa terlihat menjadi berwarna ketika diciptakan dengan sedemikian rupa oleh berbagai aspirasi tim. Kami, tim keseluruhan Plain Art, siap menciptakan produk-produk dengan desain yang out of the box sehingga memberikan warna bagi setiap orang yang melihat Plain Art. Sebagai brand yang menganut educacy culture, Plain Art selalu melihat ataupun fokus terhadap hal eksternal. Mengapa fokus terhadap hal eksternal? Karena kita harus selalu aware terhadap segala perubahan yang terjadi di market, baik itu positif maupun negatif bagi usaha kami, yaitu Plain Art. Namun ada satu hal yang pasti dari Plain Art, yaitu Plain Art selalu siap menyajikan produk terbaik dengan desain fashion polos yang berwarna di mata masyarakat. Berikut merupakan perencanaan sumber daya manusia dalam perusahaan brand fashion. Di paling urutan pertama adalah CEO atau owner sebagai pemilik serta pemimpin tertinggi dalam perusahaan. Dalam suatu perusahaan dibutuhkan seorang HRD, yaitu perencana sumber daya manusia, yang dapat mengembangkan skill, mengatur serta mengevaluasi kerja pekerja. Dibutuhkan juga seorang finance director yang bertugas menjamin stabilitas keuangan untuk perusahaan, menilai keuangan dan mengidentifikasikan solusi terhadap permasalahan apapun yang akan mungkin timbul, sambil menyiapkan laporan bagi manajemen mengenai status keuangan perusahaan untuk mengambil keputusan penting mengenai investasi masa depan atau anggaran yang sesuai. Hal yang paling penting dalam perusahaan fashion adalah Creative Director yang mengawasi proyek kreatif mulai dari konsep hingga menjadi produk akhir, menghasilkan visi artistik yang diikuti oleh anggota tim kreatif. Sebagai pemimpin di Departemen Kreatif, Direktur Kreatif dapat membayangkan hasil akhir dan mengarahkan orang kreatif untuk melaksanakan ide-ide mereka melalui instruksi desain dan branding, baik untuk televisi atau aktivitas merek. Direktur Kreatif memastikan detail gaya setiap proyek konsisten dan mewakili merek perusahaan. Finance Director memimpin tim finance, salah satunya yaitu bagian akuntan. Akuntan bertugas membuat keputusan keuangan penting dengan mengumpulkan, melacak, mengoreksi keuangan perusahaan, bertanggung jawab atas audit keuangan, merekonsiliasi laporan bank dan pajak, serta memastikan keakuratan catatan keuangan sepanjang tahun. Di bawahnya ada cost controller, bertugas memverifikasi biaya dengan vendor dan pemasok, memperkirakan pengeluaran, dan merekomendasikan langkah-langkah penghematan biaya. Dikarenakan perusahaan fashion kami memiliki offline store, kami membutuhkan 3 orang kasir yang bertugas meliputi berinteraksi dengan pelanggan, menyeimbangkan mesin kasir, menentukan kembalian, mencatat pembelian, memproses pengembalian, dan memindahi barang untuk dijual. Seorang creative director yaitu memimpin juga tim dari marketing. Kepala marketing bertanggung jawab untuk menyusun strategi, mengelola anggaran, dan menetapkan tujuan untuk tim pemasaran, memastikan pesan dari brand konsisten, menganalisis perilaku konsumen, dan mengidentifikasikan peluang perluasan pasar. Yang kedua, di bawahnya ada public relation yang membangun dan memelihara citra positif perusahaan menggunakan siaran pers, media sosial, komunikasi lainnya untuk membentuk dan mempengaruhi kesan publik. Di era digital, suatu brand fashion membutuhkan digital marketing, yang dimana berperan memanfaatkan platform online untuk mempromosikan merek, produk, dan layanan secara efektif. Tanggung jawab mereka mencakupi berbagai tugas yang bertujuan memaksimalkan visibilitas merek, melibatkan audiens target. Digital marketing mengepalai sosial media team yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi media sosial dengan keahlian dalam pemasaran dan analisis media sosial. Mereka mendorong keterlibatan pelanggan lalu lintas web serta membuat konten-konten yang menarik. Perusahaan kami yang bergerak dalam bidang fashion membutuhkan seorang visual merchandising karena kami memiliki offline store yang bertugas untuk membuat tampilan desain yang menarik secara visual di toko, retail, dan outlet. Kami juga membutuhkan sales berjumlah beberapa orang yang membantu pembeli dalam menemukan produk yang tepat, memberikan informasi, mempromosikan produk, memastikan layanan-pelayanan yang sangat baik untuk mendorong kesuksesan bisnis. Hal yang paling penting dalam perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion yaitu adalah tim kreatif, di mana creative director mengepalai senior designer. Tugas seorang senior designer yaitu dengan keahlian senior yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting dalam proses desain mode yang konseptualisasi dan analisis pasar, berkolaborasi dengan tim untuk menciptakan lini pakaian modis
yang selaras dengan strategi bisnis. Senior designer mengepalai beberapa orang, yaitu salah satunya adalah fashion designer yang membuat konsep hingga menjadi produk, mensketsa desain, memilih kain dan pola, serta memberikan petunjuk cara membuat produk yang dirancangnya. Salah satu hal yang penting dalam perusahaan fashion yaitu pattern drafter, yang bertugas membaca, menganalisis model desain, mengukur, memotong, dan merancang pola pada kain yang dibutuhkan agar produk yang didesain menjadi suatu produk yang baik. Untuk menjaga kualitas dari produk fashion, kami membutuhkan seorang product controller yang mengontrol proses produksi agar tidak adanya kesalahan dan kecacatan pada produk kami. Kami membutuhkan beberapa penjahit yang profesional. Untuk menjahit pakaian, kami membutuhkan packing team yang memeriksa dan menyiapkan produk jadi untuk pengemasan dan pengiriman sekitar 2 orang. Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi dan bagaimana sih cara mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam suatu organisasi. Faktor pertama adalah pengaruh sosial. Itu seperti norma apa sih yang berlaku saat ini, lalu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda umur. Tentunya berbeda ya, saat kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, kita akan jauh lebih menghormati mereka dibandingkan saat kita berbicara dengan orang yang lebih muda. Begitupun juga jabatan, saat kita berbicara dengan manajer kita, direktur kita, tentunya kita lebih hormat ya dibandingkan saat kita berbicara dengan kolega atau teman atau rekan kerja kita. Kita bisa bicara santai kepada mereka. Nah, faktor kedua adalah persepsi. Itu memiliki peran penting. Kita dapat mempersepsikan orang itu galak, baik, menyenangkan, sombong, itu ya dari persepsi. Apabila kita mempersepsikan orang tersebut adalah galak, maka kita akan lebih hati-hati saat berbicara. Beda halnya dengan orang yang menyenangkan, kita akan berbicara secara santai kepada mereka. Lalu adalah faktor ketiga, itu keterlibatan dalam interaksi. Itu merupakan improvement kita, seberapa dalam kita terlibat dalam berbicara kepada orang lain. Saat kita sedang banyak pikiran, tidak fokus, maka improvement kita itu rendah. Kita tidak bisa menerima pesan dengan baik. Kita hanya mendengar sekilas saja. Lalu yang keempat adalah desain organisasi. Itu bagaimana keadaan saat kita bekerja. Apakah kita open space, bekerja di satu meja, atau malah kita berbilik-bilik, bekerja secara tertutup. Nah, lalu bagaimana sih cara kita mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam organisasi? Yaitu dengan menciptakan kepercayaan antara manajemen dan karyawan dengan menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan. Berbicara yang jelas dan singkat dengan menghindari kalimat ambigu, dengan pengaplikasian bahasa tubuh yang baik agar pesan mudah dipahami oleh komunikan. Lalu menjadi pendengar penuh perhatian dengan menghargai pendapat orang lain dan memberi umpan balik yang positif, dan yang tak kalah penting penggunaan tipe komunikasi dalam organisasi, seperti ingin mengobrol membahas pekerjaan lebih tepat menggunakan komunikasi oral atau langsung. Sedangkan bila ingin membahas hal kompleks dan pesan penting seperti deal kontrak, lebih tepat menggunakan komunikasi tertulis. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya membahas tentang aspek etika dalam perusahaan Plain Art. Aspek etika dalam perusahaan Plain Art: yang pertama, kondisi kerja; yang kedua, keadilan dan keselamatan. Perusahaan akan memastikan bahwa kondisi kerja di seluruh rantai pasokan memenuhi standar keselamatan yang tinggi. Ini mencakup pembayaran yang layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan terhadap pelecehan dan diskriminasi, serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang ketiga, audit rantai pasokan. Langkah-langkah audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa pabrik-pabrik dan pemasok mematuhi standar kerja yang telah ditetapkan. Ini termasuk pemeriksaan terhadap jam kerja, upah, kondisi kerja, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum setempat. Kemitraan dengan pemasok. Penting untuk membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan pemasok, di mana perusahaan dapat berkolaborasi dengan kemitraan untuk meningkatkan kondisi kerja dan memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Implementasi penerapan etika. Kebijakan etika: yang pertama, perusahaan akan merumuskan kebijakan etika yang jelas dan komprehensif dan mencakup semua aspek operasional, termasuk kerjasama dengan pemasok dan perlindungan lingkungan. Yang kedua, kebijakan tersebut harus diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi dan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan bisnis. Pelatihan karyawan. Perusahaan akan menyediakan pelatihan yang sesuai kepada karyawan tentang prinsip-prinsip etika kerja, hak asasi manusia, dan praktik berlanjutan.
Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang standar kerja internasional, hak-hak pekerja, dan pentingnya mendukung keberlanjutan dalam industri fashion. Audit dan pengawasan. Perusahaan akan melakukan audit rutin terhadap rantai pasokan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan etika yang telah ditetapkan. Hasil audit harus dipantau secara aktif dan tindakan perbaikan harus diambil jika ditemukan pelanggaran terhadap standar etika. Kemitraan strategis. Pertama, perusahaan akan membangun kemitraan strategis dengan organisasi atau lembaga yang berkomitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang sama, seperti lembaga sertifikasi keberlanjutan atau badan advokasi hak-hak pekerja. Yang kedua, kemitraan ini dapat membantu perusahaan untuk memperkuat komitmen terhadap etika dan meningkatkan kredibilitas di mata konsumen. Komunikasi terbuka. Pertama, perusahaan akan berkomunikasi secara terbuka dengan konsumen tentang praktik etika mereka melalui situs web, media sosial, dan materi pemasaran. Yang kedua, transparansi ini dapat membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat citra perusahaan sebagai merek Plant Art yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.